Bab 510 Langkah Mundur, Teknik Mencuri Mata Terlarang. Bahkan jika pesta teh belum dimulai saat itu, aku masih ingin menyaksikan garis mata-mata terkuat di benua ini. Saya harap Triaisen tidak akan menolak saya. Petik 2. Kata-kata Zhao Feng tiba-tiba berubah saat dia melihat langsung ke tuan rumah tanpa ekspresi. Mendengar ini, hati para jenius naga sejati yang sekarang berdenyut. Banyak yang memandang ke arah pemuda berambut biru itu dengan kaget. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Zhao Feng akan pergi melawan Triaisen dan kemudian meminta spar. Suasana langsung menjadi tegang. Zhao Feng ini, sama sekali tidak memberi muka kepada tiga Aisen. Keberanian apa? Langsung menantang pemenang dua Secret True Dragon Gatherings. Petik 2. Hehe, Triaisen sudah lebih dari 50 tahun. Ketika dia berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering pertamanya, Zhao Feng bahkan belum dilahirkan. Petik 2. Ekspresi para jenius dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak menganggap peluang Zhao Feng terlihat bagus, mereka harus mengakui bahwa jika ada yang bisa menantang Triaisen, itu akan menjadi Zhao Feng. Zhao Feng, sepertinya kamu tidak memberiku muka. Ekspresi The Triaisen redup. Mata ketiga yang tertutup tiba-tiba mengungkapkan celah, memancarkan aura garis keturunan yang dominan dan kuat. Para jenius naga sejati merasakan tekanan ketika hati mereka bergerak-gerak. Garis keturunan Secret Eye tiga mata hanya membuka sedikit dan aura yang menakutkan sudah cukup untuk membuat garis keturunan lainnya gemetar gelisah. Jadi, ini adalah garis keturunan mata terkuat di benua. Bahkan keajaiban luar biasa merasa bahwa bernafas itu sulit. Si Chengtian dan Tantan Lanyu terkejut sementara wajah Dewi Bingwei dipenuhi dengan sukacita. Garis keturunan mata suci tiga mata suci ini telah bangkit ke tahap ketiga. Tuobaki dan lelaki bermata hantu, penerus dari dua keluarga garis keturunan mata lainnya, mengedarkan garis keturunan mata mereka untuk menentang tekanan ini. Namun, di depan garis mata darah terkuat di benua itu, baik Tuobaki dan pria bermata hantu itu merasa tak berdaya. Aura mata ketiga tidak fokus pada satu orang, itu hanya mengisi seluruh area. Dia tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua jenius naga sejati sendirian. Namun, ada satu orang yang tidak bergerak. Memberi kamu wajah. Saya akan jika Anda mengalahkan saya. Petik 2. Wajah Zhao Feng menjadi dingin. Di depan garis keturunan mata tiga Aisen, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi biru dingin, dan danau dalam dimensi mata kirinya telah memanjang hingga 17 atau 18 meter. Danau itu penuh dengan gelombang kacau, yang mewakili kekuatan jiwa Zhao Feng yang hampir sebanding dengan penguasa. Peng gelombang. Dua aura bentrok di udara. Aura biru bisa terlihat menolak bola emas. Emas yang berapi-api dan biru sedingin es berselisih, semakin menekan para jenius naga sejati. Sungguh kekuatan garis keturunan mata yang kuat. Tuobaki dan pria bermata hantu itu tertegun. Kekuatan mata darah mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Zhao Feng dan Triaisen. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Emas itu melambangkan Triaisen dan yang biru melambangkan Zhao Feng. Setelah beberapa napas, kekuatan garis keturunan bocah ini tampaknya tidak lebih lemah dari milikku. Mata ketiga di dahi Triaisen mulai terbuka lagi. Itu tampak seperti lubang yang bisa menyebabkan kehancuran di mana saja. Meskipun kekuatan garis keturunannya terus meningkat, dia masih tidak bisa menekan Zhao Feng. Pada saat ini, semua ahli dalam kota suci Golden Sun terkejut. Bentrokan antara Zhao Feng dan Triaisen terlalu menakutkan. Mereka yang memiliki garis keturunan mata merasakan sensasi ini bahkan lebih kuat. Di atas tembok kota-kota suci Golden Sun, ada garis keturunan yang kuat di luar tiga keluarga. Seorang pria parubaya berjubah emas berdiri tegak dengan tangan di belakang. Dia melihat ke kejauhan saat kejutan melewati matanya. Penampilan pria parubaya itu mirip dengan Triaisen, dan dia memiliki mata ketiga di dahinya. Dia adalah kepala keluarga saat ini, ayah Triaisen. Zhao Feng ini jauh lebih muda dari Chengtian dan potensi garis keturunannya tidak dapat diukur. Selain itu, mata kirinya tampak sangat unik, hampir seolah-olah dia tidak dilahirkan dengan itu. Petik 2. Desahan terdengar di sebelah telinganya. Kepala keluarga Golden Sun berbalik. Seorang penatua yang mengenakan topi rumput muncul di sebelahnya. Penatua pertama, kepala keluarga Golden Sun membungkuk dan kemudian bertanya dengan tatapan bingung, tidak dilahirkan dengan itu. Mungkinkah itu dicuri, atau mungkin semacam mutasi?
Petik 2. Manusia normal yang belum memiliki garis mata-mata tidak mungkin mencapai tingkat ini begitu cepat jika itu adalah mutasi. Penatua di topi rumput menggelengkan kepalanya. Kepala keluarga Golden Sun setuju. Tidak peduli seberapa besar mata seorang manusia bermutasi, itu tidak bisa menjadi begitu menakutkan begitu cepat. Namun, jika itu adalah seseorang yang sudah memiliki garis mata-mata, maka kemungkinannya tinggi. Masalahnya adalah bahwa mata kanan Zhao Feng sangat normal, jadi garis keturunannya kemungkinan besar diperoleh di kemudian hari. Mungkinkah teknik mencuri mata? Kepala keluarga Golden Sun berseru. Teknik mencuri mata itu kejam dan terlarang. Belum lagi, bagaimana mungkin manusia bisa mencuri garis keturunan mata yang begitu kuat? Petik 2. Penatua topi rumput menolak proposal ini. Pada saat yang sama, di kamar-kamar tamu terhormat dari keluarga Golden Sun, Zhao Feng dan bentrokan Triai Sein telah berlangsung beberapa kali dan pemenangnya masih belum dapat diputuskan. Garis keturunan mata Zhao Feng sudah cukup kuat untuk melawan Triai Sein. Adegan ini membuat hati banyak jenius tidak bisa tenang. Lagi pula, Triai Sein jauh lebih tua dari Zhao Feng. Mereka bahkan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari generasi yang sama. Zhao Feng, tidak heran Anda memiliki keberanian seperti itu. Namun, kekuatan garis keturunan mata tidak ditentukan hanya dengan ini. Petik 2. Mata ketiga di dahi Triai Sein mulai terbuka lebih lebar. Sinar transparan dari cahaya emas tampak terbentuk, menciptakan tekanan untuk tubuh dan jiwa. Garis keturunan mata tiga mata suci ini tampaknya mampu menyerang jiwa dan dunia fisik. Hati Zhao Feng menegang dan terasa berat. Mata spiritual Allahnya lebih didasarkan pada sisi spiritual sedangkan mata tiga orang suci seimbang terhadap keduanya. Berhenti, teriakan dingin terdengar di udara dan niat dingin membuat udara dingin. Para jenius naga sejati cegukan ketika darah mereka sepertinya membeku. Dewi Bingwei muncul di antara Zhao Feng dan Triai Sein, menciptakan ular es yang terjalin keduanya. Aura es yang kuat sepertinya membekukan udara. Bahkan Zhao Feng dan pertikaian garis keturunan mata tiga mata suci tampaknya membeku. Dewi Bingwei ini mencapai True Lord Rank, dan kendali esnya telah mencapai tingkat lain. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk menghentikan rasa dingin di dalam tubuhnya. Dia harus menghentikan bentrokan dengan Triai Sein. Meskipun sepertinya Dewi Bingwei menghentikan pertempuran, aura dinginnya sebenarnya mengarah lebih ke arah Zhao Feng. Jika Zhao Feng melanjutkan pertempuran, kemungkinan besar dia akan diserang oleh Triai Sein dan Dewi Bingwei. Saudari Wei, apa yang kamu lakukan? Alis mata tiga orang suci berkerut saat dia melihat ke arah Dewi Bingwei, bingung. Meskipun kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng tidak lebih lemah darinya, Triai Sein percaya diri dengan kemampuannya, dan bukan hanya karena kemampuan unik garis keturunan mata sucinya. Itu juga karena dia berasal dari keluarga garis keturunan terkuat di benua itu, dan mereka memiliki serangkaian teknik terbaik. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja memperoleh garis keturunan mata dibandingkan dengannya? Saudara Jinyang, kita adalah tuan rumah, dan jika kita mulai bertarung bahkan sebelum kita memulai pesta teh, kita akan kehilangan muka. Dewi Bingwei memandang dengan meminta maaf pada Triai Sein saat dia menjelaskan kepada kelompok. Semua yang hadir setuju. Zhao Feng masih belum benar-benar memutuskan apakah dia ingin berpartisipasi dalam pesta teh atau tidak. Tindakan provokatif The Triai Sein memiliki tanda-tanda intimidasi. Jika Zhao Feng adalah orang normal, dia pasti sudah dipermalukan oleh Triai Sein. Sister Wei benar, sebagai tuan rumah, saya seharusnya tidak membuat gerakan apapun sebelum pesta teh dimulai atau kalau tidak, sepertinya saya seorang pengganggu. Petik 2, kata Triai Sein. Zhao Feng berdiri diam tetapi melirik Dewi Bingwei. Dewi Bingwei telah memikirkan semuanya. Jika Triai Sein menang sekarang, akan ada diskusi tentang dia menjadi pengganggu. Dan jika dia kalah maka wajah apa yang harus dia terus menjadi tuan rumah pesta teh. Yang paling penting adalah bahwa bentrokan antara Triai Sein dan Zhao Feng sebenarnya tidak sepihak. Kalau tidak, Dewi Bingwei akan senang melihat Triai Sein mempermalukan Zhao Feng. Seperti yang dikatakan Zhao Feng, kami akan menjadi tuan rumah pesta teh 3 hari kemudian. Dewi Bingwei tersenyum. Mendengar ini, banyak orang terkejut. Mereka berpikir bahwa pesta teh akan ditunda 10 hari lagi, tetapi karena kata-kata Zhao Feng, itu berubah menjadi 3 hari. Mereka memberi banyak wajah pada Zhao Feng. Di tembok kota jauh,
Bing Wei memang menaruh hati dan pikirannya dalam hal ini. Dengan mengubah waktu mulai menjadi 3 hari, dia memberi Senger waktu untuk bersiap. Dia akan memiliki banyak peluang untuk mendeteksi kekuatan sejati Zhao Feng. Petik 2. Kepala keluarga Golden Sun memiliki pandangan lega. Setelah semua, pertempuran antara Zhao Feng dan Triai Sein berkaitan dengan judul garis mata-mata terkuat di benua. Bab 511 Tantangan Pesta Teh. Langkah Dewi Bing Wei kembali melarutkan amarah di hati para jenius naga sejati, dan sarannya didukung. Zhao Feng, bagaimana menurutmu? Dewi Bing Wei tampaknya telah melupakan sejarah antara dirinya dan Zhao Feng saat dia bertanya. Baik, Zhao Feng tahu rencana Dewi Bing Wei tetapi tidak bisa menghentikannya. Setelah kerumunan menghilang, Triai Sein dan Dewi Bing Wei berjalan bersama bahu-membahu. Suster Wei, maaf. Emosi muncul di wajah Triai Sein meskipun dia berpikir bahwa Dewi Bing Wei bereaksi berlebihan. Meskipun dia tidak menempatkan Zhao Feng di matanya, dia bersyukur atas apa yang telah dilakukan wanita yang dia cintai untuknya. Saudara Seng, Anda perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran ini dan membalas dendam untuk saya. Dewi Bing Wei berpikir tentang bagaimana dia telah ditekan dan dihina oleh Zhao Feng dalam Secret True Dragon Gathering dan tidak bisa mengendalikan diri. Dia perlu merencanakan bagaimana cara mempermalukan Zhao Feng dengan hati-hati. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari terakhir ini, Triai Sein dengan rendah hati meminta nasihat kepada kepala keluarga Golden Sun dan Penatua pertama. Setelah semua, beberapa aura mata Zhao Feng telah dirilis ketika mereka bentrok. Pada malam hari, di lapangan dekat dengan kota suci Golden Sun. Apa yang membuat Zhao Feng kecewa adalah bahwa Xin Wuheng dan Yu Tianhao masih belum datang. Xin Wuheng mungkin telah meninggal di warisan legasi surga sementara Yu Tianhao tidak banyak muncul dalam setengah tahun terakhir. Zhao Feng tidak memiliki banyak harapan. Pesta teh mirip dengan KTT Jenius Kota Sun Feather. Satu-satunya perbedaan adalah para pesertanya adalah para jenius naga sejati yang berdiri di puncak benua. Para jenius naga sejati dipecah menjadi kelompok-kelompok yang berbeda, dan Zhao Feng jelas mewakili negara besar Kanopi dan benua utara. Semua orang di dekatnya berasal dari benua utara. Tidak termasuk yang dari Kanopi Great Country, ada juga Mo Tianyi, Chang Yuyue, Princess Linyu, Del. Si Chengtian dan Tantan Lanyu duduk di sisi yang berbeda. Pesta teh dimulai dengan diskusi ketika semua orang berbicara tentang teknik dan beberapa warisan mereka. Zhao Feng mendengarkan dengan penuh minat. The Triai Sein jelas salah satu karakter utama. Dia telah berada di dunia luar selama 10 tahun terakhir atau lebih dan dia sangat berpengetahuan. Tidak peduli apa yang diminta para jenius ini, Triai Sein akan dapat menjawabnya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengagumi Triai Sein. Pengetahuan dan kekuatannya dengan mudah melampaui junior. Dari sudut pandang tertentu, dia bukan lagi seseorang dari generasi yang lebih muda tetapi seseorang yang baru saja berkembang ke generasi yang lebih tua. Tampilan dan sparring segera dimulai. Semua orang yang hadir adalah para jenius naga sejati, para elit yang selamat dari warisan dan mengarahkan pandangan mereka pada prodigis luar biasa. Beberapa tantangan berakhir dengan kegagalan, tetapi penantang berikutnya adalah seseorang yang kuat. Tantan Lanyu, biarkan aku melihat seberapa besar peningkatan yang telah kamu buat. Mo Tianyi terus berjalan ke lapangan terbuka. Kultivasinya telah mencapai puncak True Mystic Rank setelah memasuki warisan, dan baik keterampilan dan kekuatannya lebih besar daripada keajaiban luar biasa dari tahun lalu. Di sisi lain, Tantan Lanyu masih di setengah langkah True Lord Rank. Di antara 5 keajaiban luar biasa, kultivasinya selalu tertinggal sejak dia penjinak binatang. Hehehe, ayo, saya tidak takut dengan tantangan apapun. Petik 2. Tantan Lanyu mengenakan gaun berwarna cerah yang berlutut dan dia secantik mimpi. Ledakan. Dengan lambaian tangannya, Tantan Lanyu memanggil naga bumi bertanduk. Setelah warisan, naga bumi telah mencapai True Lord Rank, dan tubuh serta kekuatannya jauh melebihi manusia dari tingkat yang sama. Mo Tianyi tersenyum dan tidak takut. Dia mengulurkan telapak tangannya, menciptakan dinding cahaya kuning yang tertimpa ke arah Tantan Lanyu. Dalam hal kekuatan pertempuran, Mo Tianyi tidak jauh dari rank True Lord. Namun, sebagai penjinak binatang buas, Tantan Lanyu tidak berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Namun, naga bumi bertanduk juga jauh lebih kuat dari sebelumnya dan bisa mengguncang gunung dengan setiap langkah.
Bahkan True Lord Rangs yang normal tidak akan mau berbenturan langsung dengan naga bumi bertanduk, tapi Mo Tianyi jelas memiliki sesuatu untuk diandalkan jika dia berani menantang Tantan Lanyu. Sua, sosok Mo Tianyi melayang di udara, meninggalkan gambar buram di tubuh naga bumi bertanduk. Setelah kembali dari warisan, kekuatan keseluruhan Mo Tianyi telah meningkat pesat. Pelanggaran, pertahanan, kecepatan, tidak ada cacat yang jelas. Petik 2. Zhao Feng mengangguk. Setelah mendarat di punggung naga bumi bertanduk, Mo Tianyi menggunakan kelincahannya untuk keuntungannya dan mulai mengunci Tantan Lanyu. Menjadi penjinak binatang buas, Tantan Lanyu tidak berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, jadi meskipun budidayanya sedikit lebih tinggi, ia memiliki tanda-tanda mundur. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang apakah posisi 5 prodigis luar biasa akan berubah. Setelah berakhirnya Secret True Dragon Gathering, budidaya 5 kelebihan prodigis, semua telah meningkat. Yu Tianhao, Zhao Feng, Xi Chengtian, dan Dewi Bingwei semuanya telah mencapai peringkat Lord sejati. Yu Tianhao sudah mencapai tahap awal True Lord Rank tepat ketika dia keluar. Dibandingkan dengan mereka, Tantan Lanyu sedikit lebih lemah, karena dia belum mencapai peringkat Lord sejati. Palem rahasia besar Gunung Yuan. Riak perak tiba-tiba muncul di telapak tangan Mo Tianyi, dan itu memiliki efek menahan. Tantan Lanyu ingin menghindar, tetapi tiba-tiba dia merasa tubuhnya dibatasi oleh gravitasi. Di saat kritis ini, dia tersenyum, Ice Glass Snake. Sua, dia melambaikan tangannya dan ular kristal es kecil keluar dari telapak tangannya. Ini memuntahkan arus dingin yang langsung menembus keterampilan Mo Tianyi. Mo Tianyi baru saja akan bergerak ketika dia merasakan sesuatu melibatkan dirinya dan lapisan es mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Ular kecil itu sangat gesit, tidak ada yang melihat bagaimana itu berhasil membungkus lengan Mo Tianyi. 1 atau 2 napas kemudian, celepuk, Mo Tianyi menjadi balok es dan terbanting ke tanah oleh naga bumi bertanduk. Hehe, kamu benar-benar berpikir aku hanya akan memiliki satu hewan peliharaan True Lord Rank setelah kembali dari warisan. Tantan Lanyu melambaikan tangannya dan ular es menghilang ke gelangnya. Gelombang melonjak di hati para jenius naga sejati. Sederhananya, kekuatan pertempuran Tantan Lanyu sebanding dengan 2 True Lord Ranks. Naga bumi bertanduk seukuran gunung dan berguna untuk pertempuran langsung. Namun, kelemahannya juga jelas. Itu lambat dan mudah dilawan oleh mereka yang berspesialisasi dalam kecepatan. Namun, Tantan Lanyu sekarang memiliki Ice Glass Snake yang misterius yang bisa mengeluarkan aura dingin yang membekukan, dan yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dan penyergapan. Dengan hewan peliharaan True Lord Rank besar dan kecil, Tantan Lanyu tidak memiliki kelemahan yang jelas. Zhao Feng tahu bahwa Tantan Lanyu dapat membentuk pasukan dengan hewan peliharaannya. Tentu saja, itu tidak seberapa dibandingkan dengan rencana 100 Course Zhao Feng. Zhao Feng sekarang memiliki total 5 mayat hantu True Lord Rank, 3 yang telah dibuat dan 2 mayat hantu perak-perak. Dalam setengah hari, para jenius naga sejati telah menantang Xi Chengtian, Dewi Bingwei, dan Tantan Lanyu. Tantangan setiap orang berakhir dengan kegagalan. Kekuatan yang ditampilkan Xi Chengtian dan Dewi Bingwei hanya lebih besar dari milik Tantan Lanyu. Bam! Garis keturunan Xi Chengtian terbangun satu langkah lebih jauh saat dia mengirim Wang Xiaoguai terbang dengan satu kepalan tangan. Sky Ape Divine Luo, Wang Xiaoguai meraung dengan enggan saat dia melepaskan rentetan serangan gila. Xi Chengtian tertawa ketika dia menerima pukulan langsung dari Wang Xiaoguai. Yang terakhir mulai berdarah karena serangannya sendiri, sedangkan Xi Chengtian tidak terluka sama sekali. Sulit bagi siapapun yang tidak berada di puncak True Lord Rank untuk menghancurkan pertahanan Xi Chengtian. Zhao Feng harus mengakui bahwa kekuatan dan pertahanan Xi Chengtian adalah yang teratas di antara orang-orang saat ini. Orang harus tahu bahwa Wang Xiaoguai adalah jenius nomor 1 di negara besar Kanopi, tidak termasuk Zhao Feng. Dewi Bingwei juga mengejutkan para jenius yang hadir saat dia dengan mudah mengalahkan 2 atau 3 orang pada tingkat yang sama dengan Mo Tianyi. Dia bahkan tampak lebih kuat dari Xi Chengtian dan Tantan Lanyu. Di gunung yang jauh, kepala keluarga Golden Sun dan Penatua yang mengenakan topi rumput melihat ke bawah pada pertempuran di bawah. Ketika senior seusia mereka, dia hanya sebanding dengan keajaiban luar biasa yang normal, masih sedikit menyimpang dari Zhao Feng dan Yu Tianhao. Kesungguhan muncul di wajah sesepuh topi rumput. Tapi tidak semua keajaiban bisa matang.
Ada rasa dingin di senyum kepala keluarga Golden Sun. Setelah setengah hari, tidak ada prodigis luar biasa yang telah dikalahkan. Tantan Lanyu, Si Chengtian, dan Dewi Bingwei semuanya menunjukkan kekuatan yang dengan mudah melampaui para jenius lainnya. Namun, satu orang mematahkan legenda ini. Itu adalah Chang Yuyue. Setelah kembali dari Seven Sword Inheritance dan pertempuran di area Cloud, budidaya Chang Yuyue telah mencapai True Lord rank setengah langkah. Dia pertama kali menantang Tantan Lanyu. Niat pedang yang dominan dan haus darah tampaknya melewati kekosongan dan menembus hati para penonton. 50 bergerak kemudian, tubuh naga bumi bertanduk itu tertutup luka dan pingsan. 7 pedang warisan, pemahaman Anda telah mencapai tingkat di mana Anda dapat menekan True Lord ranks. Wajah Chang Yuyue pucat dan memiliki beberapa tanda berdarah. Jika Tantan Lanyu terus berkelahi, hewan peliharaannya akan dalam bahaya. Jadi dia harus mengakui kekalahan. Chang Yuyue menang. Setelah pertarungan ini, ia kemudian menantang Dewi Bingwei dan Si Chengtian, tetapi tidak ada pemenang yang diputuskan dalam 100 langkah. Pada kenyataannya, jika bukan karena fakta bahwa pertahanan Si Chengtian dan Dewi Bingwei begitu kuat, mereka kemungkinan besar akan kalah. Tanpa ragu, Chang Yuyue telah menggantikan Tantan Lanyu sebagai prodigi luar biasa. Para penonton dan para jenius naga sejati telah menyaksikan keajaiban ini. Namun, sementara ketiga prodigis luar biasa lainnya telah ditantang, Zhao Feng belum. Tidak ada yang menantangnya. Lebih tepatnya, tidak ada yang berani menantangnya. Bab 512 Penindasan 1. Khawatir muncul di mata Dewi Bingwei ketika dia melihat Zhao Feng yang berada di pusat wilayah benua utara. Pesta tes sudah di tahap tengah dan semua keajaiban luar biasa lainnya dan para ahli tingkat pertama telah berdebat. Hanya Zhao Feng belum melakukannya. Tidak ada jenius True Dragon normal atau jenius tingkat pertama yang menantang Zhao Feng. Namun, itu sudah diduga. Setelah semua, budidaya Zhao Feng adalah yang tertinggi, dia telah mencapai True Lord rank tahap awal, sedangkan Dewi Bingwei dan Si Chengtian berada pada tahap awal True Lord rank dan Chang Yuyue berada di True Lord rank setengah langkah. Mereka tidak kebetulan seperti Zhao Feng untuk mencapai tahap awal True Lord rank segera. Memikirkan kembali bagaimana Zhao Feng bisa mengalahkan keajaiban luar biasa True Mystic rank sementara dia hanya di True Human rank, sekarang dia di True Lord rank, kekuatannya akan mampu menekan semua orang di sini. Tatapan para jenius naga sejati mendarat di Zhao Feng dengan hormat dan kekaguman. Namun, tatapan mereka segera meninggalkan Zhao Feng tanpa ragu-ragu. Tidak hanya Zhao Feng yang kuat, garis keturunannya juga menakutkan. Itu hampir memusnahkan semua orang di Secret True Dragon Gathering. Petik 2. Para jenius tingkat pertama seperti Mo Tianyi, Qin Kunlun, dan Tuo Baqi dipenuhi dengan kewaspadaan. Orang-orang dari benua utara tahu betapa menakutkannya Zhao Feng sebenarnya. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah membunuh beberapa Lord rank sejati dan menjadi wakil patriark agama darah besi. Jika mereka menantang prodigis luar biasa lainnya, mereka setidaknya akan memiliki sedikit kesempatan untuk menampilkan kinerja yang mempesona. Namun, jika mereka menantang Zhao Feng, mereka mungkin langsung dikalahkan. Brother Zhao telah duduk di sini untuk sementara waktu dan tidak ada yang menantangnya. Dia pasti sangat bosan. Apa semua orang setuju kalau dia jenius nomor 1 di antara naga sejati? Petik 2. Dewi Bingwei bangkit dan mengarahkan kepala tombaknya ke arah Zhao Feng. Jenius nomor 1. Ini seperti batu yang jatuh ke kolam dan menciptakan riak. Dia belum mengalahkan semua keajaiban luar biasa lainnya atau Yu Tianhao. Kenapa dia layak menjadi yang pertama? Petik 2. Jenius nomor 1. Saya ingin melihat bagaimana saya melawannya. Petik 2. Hahaha, akan sangat bagus untuk bertanding dengan jenius nomor 1. Banyak tatapan terkunci pada Zhao Feng dan senyum muncul di wajah Dewi Bing. Rencananya berhasil. Dengan judul, Jenius nomor 1, Zhao Feng adalah pusat perhatian. Yang ini bernama Huang Tiankui ingin menantang, Jenius nomor 1, dan melihat apakah dia layak mendapatkan gelar itu. A True Mystic Rank Jenius True Dragon melintas ke bidang kosong. Akhirnya, ada seseorang yang menantang Zhao Feng. Beberapa jenius naga sejati menghela napas panjang saat tekanan yang telah menumpuk akhirnya terlepas. Huang Tiankui ini mengenakan jubah pertempuran biru dan memegang battle axe emas yang compang camping. Dia seperti dewa perang dengan cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya. Meskipun battle axe emas di tangannya compang camping,
niat pertempuran yang kuat terpancar darinya. Sebuah Battle-Axe warisan, niat pertempuran dalam kapak emas itu sebanding dengan puncak True Lord Rank. Huang Tiankui tidak menggunakan ini dalam pertempuran sebelumnya. Seruan datang dari peserta pesta teh. Meskipun Huang Tiankui hanya pada True Mystic Rank tahap awal, tingkat energi kapak emasnya lebih kuat daripada True Lord Ranks paling normal. Jenius nomor 1 dari jenius naga sejati cukup memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan Battle-Axe warisan ini. Niat pertempuran Huang Tiankui mencapai maksimum. Pemusnahan Sungai Sky. Instan ketika kapak Huang Tiankui mengayunkannya, gelombang niat. Bertarung yang sebanding dengan True Lord Rank beresonansi dengan surga bumi Yuan Qi saat cahaya kemasan melintas di langit. Gelombang kuat niat pertempuran sudah cukup untuk mengguncang hati orang-orang di bawah level prodigi luar biasa. Zhao Feng berdiri diam saat rambutnya tertiup angin. Menghadapi serangan seperti itu, dia menghela nafas, meskipun niat pertempuran itu kuat, Anda belum memahaminya. Setelah dia mengatakan ini, dang, sinar petir tebal keluar dari ujung jari Zhao Feng, mengenai kapak emas. Tubuh Huang Tiankui menjadi mati rasa ketika kapak emasnya dikirim terbang oleh kekuatan terkondensasi. Dentang. Kapak emas jatuh ke tanah saat desahan tampaknya datang dari niat pertempuran yang menghilang. Bagaimana ini mungkin? Guru mengatakan kepada saya bahwa jika saya menyalurkan kapak ini dengan seluruh kekuatan saya akan dapat berbentrokan secara langsung bahkan dengan Lord Rank sejati untuk sementara waktu. Huang Tiankui linglung. Dia tahu bahwa peluangnya untuk menang melawan Zhao Feng tipis. Dia hanya ingin pamer. Itu akan menjadi kemuliaan untuk dikalahkan oleh jenius nomor 1. Namun, dia tidak berpikir bahwa serangan habis-habisannya tidak akan cocok bahkan untuk gerakan kasual Zhao Feng. Huang Tiankui, kamu terlalu mengandalkan item itu dan tidak benar-benar memahami Battle-Axe. Suara samar Tri Aisyin terdengar. Menjadi tuan rumah, Tri Aisyin dan Dewi Bingwei kadang-kadang akan memberikan petunjuk, dan hanya pada saat inilah semua orang kembali ke kenyataan. Huang Tiankui benar-benar hancur, memang layak menjadi dewa ajaib. Hati para jenius naga sejati bergetar. Negara bagian Huang Tiankui berada dekat dengan True Lord Rank dan dia masih dikalahkan. Pada waktu bersamaan, Zhao Feng, dengan menggunakan keunggulanmu dalam pemahaman dan kultivasi, mengalahkan lawan dalam satu langkah adalah dalam harapan. Tri Aisyin memberitahu Zhao Feng. Semua orang tercengang. Mungkin hanya Tri Aisyin yang berhak memberi petunjuk kepada Zhao Feng. Masuk akal, Zhao Feng tenang dan tidak menolaknya. Dia tidak tertarik pada pertempuran di level itu, jadi dia ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Setelah Huang Tiankui kalah, beberapa jenius True Dragon lainnya menantang Zhao Feng juga, tetapi mereka semua dikalahkan dalam satu gerakan juga. Ini kemuliaan saya untuk menantang jenius nomor 1 dari naga sejati. Kali ini, penantangnya adalah Qin Kunwu, seorang jenius tingkat pertama. Setelah kembali dari warisan, budidayanya telah mencapai puncak True Mystic Rank sementara tingkat energi mentalnya telah menyentuh True Lord Rank. Serang, kalau tidak kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia ingat Qin Kunwu. Kembali pada tahap pertama dari Secret True Dragon Gathering, baik dia dan Zhao Feng adalah jenius dari tingkat pertama. Namun, semuanya berbeda sekarang. Aku tidak akan menahan diri terhadap dewa jagoan seperti kamu. Qin Kunwu mengambil napas dalam-dalam dengan ekspresi yang kompleks. Dia tidak berpikir apa yang dikatakan Zhao Feng sombong. Memikirkan kembali bagaimana dia tidak memikirkan Zhao Feng dan bahkan berselisih dengan saudara bela diri junior, dia akhirnya menyaksikan pemuda ini naik langkah demi langkah untuk akhirnya duduk di atas tahta prodigis luar biasa. 9 bintang langit ekstrim langit. Dengan pikiran, mata Qin Kunwu menjadi seterang bintang dan Key of True Spirit-nya mulai mendidih. Dia mendorong kedua telapak tangannya, tampak seperti matahari dan bulan. Pada saat itu, Qin Kunwu tampaknya menjadi bintang saat ia bergaung dengan surga bumi Yuan Qi. Dia bahkan memiliki tanda-tanda menghubungkan kekuatan dari matahari dan bulan. Sungguh teknik rahasia, warisan yang mendalam. Ia bahkan dapat terhubung dengan kekuatan bintang-bintang. Kekuatan pertempurannya sebanding dengan True Lord Rank. Petik 2. Hati banyak jenius bergetar, dan bahkan jenius tingkat pertama lainnya merasa tertekan. Prodigis luar biasa juga dipindahkan. Jelas bahwa Qin Kunwu telah menggunakan teknik rahasia warisan mistik, dan dengan pemahamannya, dia bisa berdebat dengan True Lord Rank untuk waktu yang singkat.
Tidak buruk, pemahamanmu tentang alam cukup tinggi. Zhao Feng mengangguk memuji. Qin Kunwu tidak jauh dari menerobos ke True Lord Rank setengah langkah, dan bahkan True Lord Rank tidak jauh. Tentu saja, Zhao Feng tidak akan mudah padanya. Angin petir angin topan, sebuah bola angin dan kilat mengembun di telapak tangan Zhao Feng dan mulai mengembang menjadi tornado besar. Boom gelombang 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 gelombang. Angin petir tornado menelan langkah Qin Kunwu dan sinar cahaya yang terang hancur. Namun, kekuatan angin dan kilat tidak hilang, mendarat di Qin Kunwu sebagai gantinya. Deng, 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 ekspresi Qin Kunwu berubah drastis dan dia terus mundur. Tubuhnya menjadi sangat hitam. Wah, dengan hembusan angin yang kuat, Qin Kunwu meludahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi putih. Melihat ini, Zhao Feng melambaikan tangannya dan menghentikan tornado. Namun, bahkan kemudian, Qin Kunwu terhuyung dan hampir jatuh. Kemenangan lain dalam satu gerakan. Jika Zhao Feng tidak berhenti, kehidupan Qin Kunwu kemungkinan besar akan terancam. Diskusi pecah. Bahkan Qin Kunwu dikalahkan oleh Zhao Feng dalam satu gerakan. Jenius tingkat pertama dan keajaiban luar biasa memiliki ekspresi serius. Meskipun prodigis luar biasa lainnya mungkin bisa mengalahkan Qin Kunwu, akan sulit bagi mereka untuk melakukannya dalam satu gerakan. Zhao Feng sudah tumbuh ke tahap ini. Dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya. Petik 2. Hati Dewi Bingwei menjadi dingin. Sampai sekarang, Zhao Feng mungkin hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kekuatannya. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia. Setelah Qin Kunwu kalah, Tri Aisyin memberikan evaluasi. Qin Kunwu, meskipun Anda kalah, budidaya lawan Anda jauh melebihi milik Anda. Tidak banyak teknik yang terlibat. Petik 2. Evaluasi ini jelas memihak Qin Kunwu dan menjelek-jelekkan Zhao Feng. Dia berarti bahwa Zhao Feng hanya mengandalkan kultivasinya dan menang tanpa keterampilan. Zhao Feng hanya tersenyum. Saat itu, budidayanya tidak setinggi lawannya dan dia masih menang. Dia menyukai perasaan mudah menekan orang lain karena perbedaan dalam kultivasi. Banyak yang lain menantang Zhao Feng setelah Qin Kunwu, tetapi hanya ada satu hasil dikalahkan dalam satu gerakan. Zhao Feng berdiri tak bergerak dan memenangkan setiap pertempuran dalam satu gerakan. Bahkan jika ada tantangan yang berkelanjutan, mereka tetap berakhir dengan hasil yang sama. Bab 513 Penindasan 2. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh, Zhao Feng sudah mengalahkan lebih dari selusin jenius naga sejati, dan semuanya hanya dengan satu gerakan. Penonton dari seluruh benua linglung. Ini bahkan bukan perdebatan, ini adalah penindasan satu sisi. Zhao Feng berdiri di lapangan yang penuh lubang tanpa ekspresi. Pada saat ini, pesta teh diam. Tidak ada yang terus menantang Zhao Feng. Bahkan tanpa menggunakan garis mata-matanya, Zhao Feng lebih kuat dari prodigis luar biasa-biasa. Lusinan jenius naga sejati tidak dapat berkata-kata. Tatapan semua orang terhadap Zhao Feng bukan hanya rasa hormat dan kekaguman lagi. Seolah-olah pemuda di mata mereka adalah sesuatu yang sepenuhnya di luar jangkauan, dan ekspresi Dewi Bingwei menjadi semakin serius. Sejak awal, Zhao Feng memenangkan setiap pertandingan dalam satu gerakan. Tidak ada yang bahkan memaksanya untuk menggunakan garis mata-matanya. Dari kekuatan yang Zhao Feng terungkap saat ini, baik Dewi Bingwei maupun si Cheng Tian tidak memiliki banyak harapan untuk menang. Tidak ada yang menantang Zhao Feng lagi. Baik si Cheng Tian, Chang Yuyue, maupun Tan Tan Lanyu tidak memiliki tanda-tanda melakukan hal itu, dan itu membuat Dewi Bingwei panik. Tidak apa-apa jika si Cheng Tian dan Tan Tan Lanyu tidak menantangnya, karena mereka sudah kalah dari Zhao Feng di Secret True Dragon Gathering. Namun, tanpa prodigi luar biasa menantangnya, akan sulit untuk melihat kekuatan sejati Zhao Feng. Hehe, jika tidak ada yang akan menantangku lagi. Zhao Feng tersenyum. Semua orang diam. Kemudian, mata Zhao Feng tiba-tiba berbalik ke arah orang suci bermata tiga yang duduk di puncak arena pesta teh. Tanpa Yu Tianhao di sini, Tri Aisyin adalah satu-satunya target Zhao Feng. Tindakan Zhao Feng langsung mengangkat perhatian para jenius lainnya. Dia akan menantang Tri Aisyin ketika dia tiba-tiba mendengar Dewi Bingwei berbicara. Zhao Feng, kamu sudah bertarung lebih dari selusin pertempuran. Biarkan orang lain mendapat giliran. Petik 2. Zhao Feng berhenti. Dia menatapnya dengan makna mendalam sebelum mengangguk dan berjalan pergi. Bagaimanapun, Dewi Bingwei adalah salah satu tuan rumah dan Zhao Feng tidak bisa langsung melawannya.
Setelah Zhao Feng turun, para jenius lainnya semua menghela napas, dan batu yang ada di hati mereka dihilangkan. Dengan Zhao Feng di sana, tidak ada orang lain yang punya kesempatan. Jika Dewi Bingwei tidak menghentikan Zhao Feng, dia mungkin akan mengalahkan semua orang di sini dan pesta teh akan kehilangan artinya. Beberapa saat kemudian, para jenius naga sejati yang belum naik menunjukkan keterampilan mereka dan membuat orang banyak bersorak dan bertepuk tangan. Meskipun Zhao Feng lebih kuat dan mengejutkan semua orang, pertempurannya berakhir hanya dalam satu gerakan. Segera, salah satu dari 3 penerus garis keturunan, Tuo Baqi, berjalan ke tengah lapangan. Tuo Baqi, hati banyak jenius mengepal. Para penerus dari 3 keluarga garis keturunan mata semua di pesta teh. Triai Sein, Tuo Baqi, dan pria bermata hantu mewakili 3 garis keturunan mata terkuat. Mata menusuk surgawi. Mata Tuo Baqi berkilau dengan cahaya dingin. Sua, sebuah tanda berdarah muncul di wajah lawannya yang membentang dari wajahnya ke dagunya. Hanya sedikit lebih dalam dan itu akan mengiris tenggorokannya. Para jenius naga sejati semua mengambil napas dalam-dalam. Sebagian besar orang bahkan tidak bisa melihat serangan Tuo Baqi. Hanya orang suci bermata 3, Zhao Feng, dan pria bermata hantu itu hampir tidak bisa melihat serangan Tuo Baqi melalui garis keturunan mata mereka. Bahkan prodigi luar biasa yang normal mungkin kalah jika disergap oleh Tuo Baqi. Bentrokan langsung sangat buruk bagi Tuo Baqi. Prodigis luar biasa dapat mempersiapkan sebelum Tuo Baqi bahkan menyerang. Petik 2. Zhao Feng menginspeksi. Namun, bahkan kemudian, Tuo Baqi hampir tak tertandingi selama dia tidak menantang keajaiban luar biasa. Seperti yang diharapkan, Tuo Baqi kemudian terus-menerus mengalahkan 4 atau 5 jenius naga sejati, dan bahkan 2 jenius tingkat pertama kalah darinya. Zhao Feng, sebuah cahaya tajam muncul di mata Tuo Baqi saat dia mengunci Zhao Feng dengan niat bertempur. Kali ini, targetnya adalah Zhao Feng. Banyak jenius menantikan ini. Bagaimanapun, Tuo Baqi dan Zhao Feng keduanya terkenal karena garis keturunan mata mereka. Baik, terakhir kali, saya mengalahkan pria bermata hantu itu. Kali ini, saya akan berdebat dengan 2 garis keturunan mata lainnya. Petik 2. Zhao Feng samar mengangguk. Mata Dewi Bingwei berbinar. Pertempuran ini harus bisa mengungkapkan kekuatan sejati Zhao Feng, kan? Di lapangan, Zhao Feng dan Tuo Baqi saling memandang dari jarak 100 yard. Menyerang. Zhao Feng berdiri diam dan tidak mengedarkan ki-nya dari roh sejati. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Tuo Baqi. Serangan Heavenly Piercing Eye-nya sangat cepat, dan jika lawannya tidak siap, bahkan True Lord Reng mungkin terbunuh. Itu bukan seolah-olah Tuo Baqi tidak menyergap dan membunuh pangkat Lord sejati sebelumnya. Bahkan prodigis luar biasa perlu bersiap melawan Tuo Baqi. Namun, Zhao Feng tidak melakukan apapun. Hanya titik ini saja yang membuat Tuo Baqi mengaguminya, tetapi dia masih akan habis-habisan. Lawannya berdiri di puncak Secret True Dragon Gathering dan menekan puluhan generasi. Mata menusuk surgawi. Tuo Baqi berdiri diam ketika kilatan tajam melintas di matanya. Pisau tak terlihat hampir langsung menabrak Zhao Feng. Cepat, mata menusuk surgawi sangat cepat dan tidak terlihat. Ketika mata menusuk surgawi dilepaskan, kulit Zhao Feng terasa dingin. Ding, lengkungan petir muncul di jari telunjuk Zhao Feng yang sepertinya secara tidak sengaja mengenai mata pisau yang tak terlihat. Bam, bilah yang tak terlihat hancur dan meledak menjadi cahaya perak. Menggunakan tangannya untuk memblokir mata menusuk surgawi saya, bagaimana dia melakukannya? Tuo Baqi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang jenius yang menghentikan mata langitnya yang menusuk hanya dengan satu tangan. Dia tahu dengan sangat jelas seberapa cepat mata menusuk surgawi itu. Tanpa persiapan, mereka yang berada di bawah Lord Reng sejati seharusnya tidak dapat menghindarinya dan hanya bisa menggunakan ki-roh sejati mereka untuk membentuk perisai. Menggunakan tangan untuk memblokirnya pada dasarnya sama dengan menghindarinya. Mata menusuk surgawi, Heavenly Cloud Burst. Tuo Baqi mengambil napas dalam-dalam dan cahaya di matanya membentuk garis sangat kecil. Garis perak transparan menembus udara dan melalui sosok Zhao Feng. Serangan ini 2 kali lebih cepat dan 2 kali lebih tajam dari sebelumnya. Menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk membentuk garis dan menambahkan elemen logam ke dalamnya. Bahkan True Lord Reng akan kesulitan mempertahankannya. Selain itu, Zhao Feng tidak siap menentangnya sebelumnya. Petik 2. Ekspresi The Triai Sein berubah.
Mata menusuk surgawi ini, Heavenly Cloud Purse sudah cukup untuk menembus pertahanan dari True Lord Ranks yang normal. Di sisi lain, pria bermata hantu itu terkejut. Dia tidak berpikir bahwa garis keturunan Tuobaki telah mencapai tingkat yang baru. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng tampaknya ditembus oleh garis perak dan senyum mulai terbentuk di mulut Tuobaki, tetapi langsung membeku. Sosok Zhao Feng tiba-tiba menghilang dalam embusan angin dan kilat. Menggunakan kecepatannya untuk menghindari garis mata-mataku, bahkan pikiran tidak bisa mengimbangi, bagaimana tubuhnya bisa terus. Mata Tuobaki terbuka lebar dan dia linglung. Mustahil, mustahil. Tuobaki menggelengkan kepalanya. Dalam hal kecepatan, Heavenly Piercing Eye miliknya seharusnya tidak dapat dihindari jika lawan berada di bawah Origin Core Realm. Bahkan jika seseorang bisa bereaksi pada waktunya, mereka tidak akan bisa menggerakkan tubuh mereka pada waktunya. Mereka hanya bisa mengedarkan kiroh sejati mereka paling banyak. Bagaimana dia melakukannya? Triaisen sedikit terkejut. Bahkan dia tidak yakin bahwa dia akan bisa menghindari mata menusuk surgawi Tuobaki dan hanya akan menggunakan garis keturunan mata atau ki dari roh sejati untuk bertahan. Aku mengakui kekalahan. Bagaimana Anda melakukannya? Tuobaki mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya. Adegan yang baru saja dia saksikan melebihi pengetahuannya. Dia bisa menerimanya jika Zhao Feng adalah penguasa, tetapi tidak pernah ada penguasa yang lebih muda dari 30 tahun di benua itu. Itu bahkan tidak mungkin di dunia luar. Hehe, sederhana prediksi. Sosok Zhao Feng muncul di depan Tuobaki dalam embusan angin dan kilat. Ramalan, Tuobaki mengerti dan pahit, jadi itu sebabnya. Akan sulit bagi Zhao Feng untuk menghindari mata menusuk surgawi Tuobaki bahkan jika dia telah memahami tablet batu petir angin. Menghindar tidak mungkin jika serangan Tuobaki telah dilepaskan. Satu-satunya solusi adalah menghindari sebelum serangan Tuobaki bahkan dilepaskan. Menghindari terlalu awal dan menghindari terlalu lama akan menghasilkan kegagalan. Jika dia terlalu dini, Tuobaki hanya akan mengunci padanya lagi, dan jika dia terlambat, serangan itu sudah tiba. Memprediksi serangan garis mata-mata. Bagaimana Zhao Feng melakukan hal seperti itu? Petik 2. Triaisen masih sedikit terkejut. Bagaimanapun, garis keturunan Tuobaki berasal dari salah satu dari 3 keluarga mata utama dan sejarahnya tidak jauh lebih lemah dari keluarga Golden Sun. Mata menusuk surgawi sangat mendalam dan semuanya selesai dalam sekejap. Itu hanya mungkin jika seseorang bisa melihat perubahan dalam garis mata Tuobaki. Namun, apakah hal seperti itu mungkin? Ekspresi Triaisen serius. Apakah mata spiritual Tuhan Zhao Feng memiliki kemampuan prediksi legendaris? Menurut apa yang diketahui Triaisen, 8 dewa mata besar memiliki cabang masing-masing, dan salah satunya berisi kemampuan untuk memprediksi apa yang bisa terjadi dalam beberapa detik berikutnya, atau bahkan lebih lama. Namun, itu sulit bahkan bagi mereka yang berada di alam dewa Void karena menganggap ruang dan waktu. Tentu saja, Triaisen terlalu menganalisis dan memikirkan legenda. Kemampuan prediksi mata spiritual Dewa Zhao Feng didasarkan pada ketepatan dan kontrolnya. Dia bisa melihat perubahan apapun dalam garis keturunan mata Tuobaki serta kiroh sejati dan aura garis keturunannya. Seperti ini, Zhao Feng bisa memprediksi apa serangan Tuobaki selanjutnya. Bab 514 Satu langkah untuk mengalahkan prodigi luar biasa. Di lapangan, para jenius naga sejati memiliki mata melotot dan ekspresi tak percaya di wajah mereka. Pertempuran Zhao Feng dan Tuobaki telah berakhir begitu saja. Menghadapi penerus keluarga Tuoba, yang merupakan salah satu dari 3 keluarga garis keturunan utama, Zhao Feng tidak menggunakan garis keturunannya sendiri atau bahkan membalas. Tanpa menyerang, Zhao Feng membuat penerus keluarga Tuoba mengakui kekalahan. Dengan memprediksi serangan garis keturunan mata saya, mata langit surgawi saya pada dasarnya tidak berguna melawannya. Tuobaki menarik napas dalam-dalam saat ia mengakui kekalahan dan berjalan pergi. Keterampilan yang paling terkenal, mata menusuk surgawi, bahkan bisa dihindari oleh Zhao Feng. Apa gunanya bertarung? Termasuk Secret True Dragon Gathering, Zhao Feng sudah mengalahkan 2 dari 3 penerus garis keturunan utama. Hanya keluarga Golden Sun belum bertarung dengan Zhao Feng. Bukankah ini berarti itu, jika dia mengalahkan Triaisen? Para penonton berdiskusi satu sama lain. Zhao Feng mengalahkan pria bermata hantu dalam Secret True Dragon Gathering, dan yang terakhir adalah penerus salah satu dari 3 keluarga garis keturunan utama. Sekarang,
Zhao Feng telah mengalahkan Tuo Baqi, hanya menyisakan satu keluarga garis keturunan, dan keluarga itu adalah yang terkuat. Berpikir di sana, para jenius naga sejati sedang menunggu. Bisa dibayangkan bahwa pertempuran antara Zhao Feng dan Triai Sein tidak bisa dihindari, dan selama Zhao Feng menang, dia akan dapat mengambil gelar garis keturunan mata terkuat di benua. Pesta teh bukan hanya pertemuan untuk para jenius naga sejati lagi, itu juga hal yang akan memutuskan siapa yang memegang gelar garis keturunan mata terkuat. Jinyang Sengtian, Zhao Feng berdiri tak bergerak. Dia tetap di atas panggung saat pandangannya beralih ke tuan rumah, Triai Sein. Gelombang niat perang yang tak terlihat muncul darinya, dan banyak penonton dan jenius menahan napas dalam kegembiraan dan antisipasi. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng menantang Triai Sein. Bisakah Triai Sein berpegang pada gelar garis keturunan mata terkuat di benua? Tuo Baqi dan pria bermata hantu itu menghela napas dalam-dalam. Menghadapi tantangan Zhao Feng, Triai Sein tersenyum dan perlahan bangkit dengan percaya diri. Mata ketiga di dahinya perlahan terbuka, berkilau dengan cahaya kemasan. Itu seperti miniatur matahari karena memancarkan energi yang kuat di seluruh area. Pada saat itu, hati setiap jenius bergetar dan mereka tidak dapat bernapas dengan benar. Bahkan prodigis luar biasa lainnya tidak bisa melihat langsung Secret Eye Blooded Triai Sein. Jika mereka melakukannya, rasanya seperti terbakar matahari. Hanya melihatnya saja membuat prodigis luar biasa yang normal merasa bahwa mereka tidak akan bisa menolaknya. Persis saat Triai Sein bangkit dan bentrokan dua garis keturunan mata terkuat di benua akan segera dimulai. Tunggu, suara dingin Dewi Bingwei tiba-tiba terdengar. Udara dingin bertiup, memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Tubuh Zhao Feng membeku. Dinginnya tubuh Dewi Bingwei telah mencapai tingkat di mana ia dapat membekukan True Lord Ranks tahap awal yang normal. Dewi Bingwei, apa artinya ini? Alis Zhao Feng berkerut dalam ketidakbahagiaan. Ini adalah ketiga kalinya dia mencoba bertarung dengan Triai Sein hanya untuk diganggu olehnya. Pertama kali adalah ketika kekuatan mata darah mereka bentrok di depan pesta teh. Kali kedua adalah ketika Zhao Feng telah mengalahkan lebih dari selusin jenius naga sejati dan akan menantang Triai Sein. Ini yang ketiga kalinya. Kakak Wei, kamu, The Triai Sein, merasa seolah-olah dia tidak punya wajah lagi, tapi itu tidak sulit baginya untuk memahami niatnya. Dewi Bingwei masih merasa gelisah, belum ada yang menarik kekuatan sejati Zhao Feng. Hampir semua lawan Zhao Feng dikalahkan secara instan, dan dua keajaiban luar biasa lainnya tidak menantangnya karena satu dan lain alasan. Si Chengtian sudah kalah dari Zhao Feng saat itu, dan hubungan saat ini di antara mereka cukup baik. Sword Dao Chang Yuyue sangat kuat, dan Dewi Bingwei berpikir bahwa Chang Yuyue memiliki peluang besar untuk menantang Zhao Feng. Namun, dia kecewa. Meskipun Chang Yuyue memiliki niat pertempuran terhadap Zhao Feng, dia tidak menantangnya. Dewi Bingwei jelas tidak tahu keduanya telah bertarung di area Cloud dan Chang Yuyue telah kalah. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Meskipun Chang Yuyue lebih memahami pedang Dao, dia masih tidak percaya bahwa dia bisa mengalahkan Zhao Feng. Itu berarti bahwa ketiga prodik yang luar biasa ini telah kalah dari Zhao Feng sebelumnya. Saya akan menyerang siapapun yang berani menghentikan saya. Petik 2. Qi Feng roh sejati Zhao Feng mulai beredar dan menyebar di puluhan meter. Udara dingin yang berasal dari tubuh Dewi Bingwei langsung hancur. Dewi Bingwei mengerang saat tubuhnya mati rasa. Angin menderu membuatnya tidak bisa bernapas. Pada saat ini, aura angin dan kilat Zhao Feng telah mencapai tingkat yang menakutkan yang tidak bisa dibandingkan dengan True Lord Ranks normal. Zhao Feng, pertempuran kita dari tahun lalu belum berakhir. Dewi Bingwei hampir mulai membakar kinya dari roh sejati saat lapisan es biru muncul di kulitnya. Pada saat itu, dia seperti bunga yang mekar karena auranya langsung naik ke tingkat yang sebanding dengan puncak True Lord Rank dalam beberapa napas. Apa teknik rahasia ini? Mengubah seluruh tubuhnya menjadi es. Petik 2. Hati para jenius naga sejati tampaknya membeku ketika mereka mulai mengobrol. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan kedinginan. Gigi para penonton yang lebih lemah mulai mengobrol dan mereka tidak dapat bergerak. Tubuh pertempuran kristal mistik. Dewi Bingwei seperti Dewi Es. Tindakannya beresonansi dengan hawa dingin di udara. Di bawah kondisi ini, pembelaannya bahkan melampaui si Chengtian. Bahkan Chang Yuyue mungkin tidak bisa menembus pertahanannya sekarang. Paling tidak dalam dimensi fisik.
Di bawah kondisi tubuh pertempuran kristal mistik, setiap tindakanku dapat membekukan peringkat True Lord yang normal. Zhao Feng, saya tidak percaya Anda masih bisa menghemat kekuatan Anda dan tidak menggunakan garis keturunan Anda. Petik 2. Niat membunuh dingin sepertinya terwujud dari Dewi Bingwei. Hu gelombang-gelombang. Dengan lambaian tangannya, dia menciptakan pusaran angin es yang kuat yang menelan segalanya dalam jarak setengah mil. Kekuatan Dewi Bingwei membuat ekspresi dari keajaiban luar biasa lainnya berubah secara dramatis sementara para jenius lainnya berseru kaget. Bahkan Triaisen terkejut. Kekuatan pertempuran Dewi Bingwei bisa dianggap tak tertandingi di bawah puncak True Lord Rank. Normal True Lord Ranks bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Bahkan, mereka akan dibekukan jika mereka mendekati. Lapisan angin dan kilat di sekitar Zhao Feng mulai terkikis oleh es dan tubuhnya hampir beku. Dewi Bingwei, menggunakan teknik ini akan melukai fondasi Anda. Dan Anda menggunakannya hanya untuk melihat seberapa kuat saya. Petik 2. Senyum dingin muncul di wajah Zhao Feng. Dari es ke air, riak air muncul di sekitar Zhao Feng yang membentang di segala sesuatu dalam puluhan meter. Boy gelombang-gelombang. Segala sesuatu yang mendekati Zhao Feng seperti batu yang tenggelam ke laut. Jika Dewi Bingwei adalah gunung es, maka Zhao Feng adalah lautan. Seluruh tubuh Zhao Feng berdesir dan mulai merembes lebih dekat dengan Dewi Bingwei. Istirahat, Zhao Feng meninju. Dia seperti air yang bergabung dan melewati pertahanan tubuh pertempuran ais mistik milik Dewi Bingwei. Tidak gelombang-gelombang-gelombang. Ekspresi Dewi Bingwei berubah secara dramatis saat dia melihat Zhao Feng memukul dadanya. Retak, pukulan ini menghantam tubuh pertempuran kristal milik Dewi Bingwei dan meledak di dadanya. Wah, Dewi Bingwei memuntahkan seteguk darah saat pakaiannya menjadi compang camping, mengungkapkan sepasang payudara seputih salju. Kakak Wei, Triaisen meraung dan segera pergi untuk menyelamatkannya. Dia mengalahkan Dewi Bingwei dalam satu gerakan. Para penonton terdiam dan banyak yang mengambil napas dingin. Mengerikan. Dalam keadaan itu, Dewi Bingwei bahkan lebih kuat dari keajaiban luar biasa lainnya, namun dia masih dikalahkan oleh Zhao Feng dalam satu gerakan. Petik 2. Si Chengtian, Chang Yuyue, Tantan Lanyu, dan teman-teman semuanya mengklik lidah mereka. Mereka beruntung karena mereka tidak menantang Zhao Feng sebelumnya, atau mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Prodigi luar biasa hilang dalam satu gerakan. Mata banyak penonton hampir jatuh. Mereka hanya dapat kembali ke kenyataan setelah beberapa waktu. Penyebab semua keributan ini tetap tanpa ekspresi ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Setidaknya semuanya menghalangi sekarang. Di atas gunung yang jauh, kepala keluarga Golden Sun dan yang lebih tua mengenakan topi rumput memiliki ekspresi serius. Kekuatan Zhao Feng ini telah melampaui harapan kami. Sepertinya niatnya di sini tidak baik. Petik 2. Penatua yang mengenakan topi bergumam. Sepertinya Senger tidak akan mengalahkannya dengan mudah, tapi tidak ada yang bisa mengambil gelar garis darah mata terkuat. Mata kepala keluarga Golden Sun berbinar. Tepat pada saat ini, pertempuran antara Zhao Feng dan Triaisen langsung dimulai. Zhao Feng, beraninya kamu melukai Weier. Suara menderu berisi niat membunuh yang mengguncang jiwa. Para jenius yang hadir merasa dingin, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang gelap. Di mata mereka, mata ketiga lelaki berambut emas yang tampan itu tiba-tiba terbuka, melepaskan cahaya keemasan seterang matahari yang memenuhi udara. Peng, 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 peng. Tuobaki, lelaki bermata hantu, dan semua orang yang memiliki garis keturunan mata merasa tidak bisa bernapas ketika garis keturunan mata mereka tertekan. Zhao Feng merasa mata kirinya menjadi berat. Ada tekanan yang membuatnya berdebar lembut. Cahaya ilahi tiga mata, cahaya seterang matahari yang mengandung kekuatan untuk menguapkan segala sesuatu yang ditembakkan ke arah Zhao Feng seperti hujan meteor. Bab 515 Cahaya Kehancuran Ilahi. Dalam sekejap itu, semua orang dalam beberapa ratus mil bisa melihat cahaya menyala. Mata ketiga dari Triaisen seperti matahari memandang ke bawah ke tanah. Ledakan, Zhao Feng, yang 100 meter jauhnya, diliputi cahaya yang sangat panas ini. Sungguh teknik garis keturunan yang kuat. Itulah cahaya ilahi tiga mata yang dikatakan bisa menembus keterampilan apapun. Kekuatan yang mendominasi menyapu radius 1 mil, dan bahkan mereka yang memiliki garis keturunan mata seperti Tuobaki dan pria bermata hantu itu merasakan mata mereka bergetar.
Bam, peng, Zhao Feng tampaknya menerima pukulan dahsyat dan didorong mundur. Zhao Feng merasakan hati dan tubuhnya menjadi berat, seolah-olah dia menghadapi kekuatan naga kuno. Weng gelombang-gelombang, riak di sekitar Zhao Feng mulai menjadi redup. Cahaya ilahi tiga mata tampaknya menyerang dimensi fisik dan mental. Hati Zhao Feng melompat, tanah tempat dia didorong kembali mulai merokok. Kekuatan cahaya ilahi bermata tiga terlalu kuat, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Tubuh Zhao Feng ditutupi api yang membakar. Pada saat yang sama, jiwanya tidak bisa menghindari terbakar juga. Hanya 2 napas kemudian, ketika Zhao Feng mundur setengah mil jauhnya, apakah serangan cahaya ilahi tiga mata akhirnya memudar. Pada saat ini, lebih dari setengah dari riak biru yang mengelilingi Zhao Feng menghilang, dan ada sebuah kawah raksasa di antara Zhao Feng dan Triaisen. Adegan ini membuat penonton terpana dan tidak bisa tenang. Layak menjadi garis mata-mata terkuat di benua. Memang sangat kuat. Petik 2. Pakaian dan rambut Zhao Feng berantakan. Sedikit rasa sakit datang dari tubuh dan tulangnya, seolah-olah dia telah ditekan oleh tekanan besar. Bukannya Zhao Feng tidak ingin menghindari serangan itu, dia hanya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada kenyataannya, kecepatan serangan Triaisen bahkan tidak secepat I Heavenly Piercing, tetapi Triaisen telah mengunci Zhao Feng dengan garis keturunan Secret Eye-nya. Ruang di sekitar tubuh Zhao Feng dipenuhi dengan kekuatan garis keturunan mata-mata ketiga Aisein, dan di bawah keadaan itu, tubuh Zhao Feng bertindak seperti itu terendam lumpur. Oleh karena itu, meskipun Zhao Feng melihat rute serangan Triaisen, sangat sulit baginya untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, di ujung kawah, tidak terluka oleh kekuatan penuh Triai Divine Light. Tidak seorang pun di bawah setengah langkah Origin Core Realm dapat tetap tidak terluka. Petik 2. Kejutan muncul di mata Triaisen. Setidaknya dari permukaan, tampaknya Zhao Feng hanya sedikit mengacak-acak. Mereka yang memiliki jiwa yang kuat biasanya tidak memiliki tubuh yang kuat, dan mereka yang memiliki tubuh yang kuat biasanya tidak memiliki jiwa yang kuat. Namun, pemuda di depannya sepertinya dengan mudah menahan serangannya, yang menyerang dimensi fisik dan mental. Setelah evolusi sebelumnya, garis keturunan air Zhao Feng menghususkan diri dalam pertahanan dan pemulihan. Triai Divine Light sebagian besar berorientasi pada api, jadi itu diimbangi oleh garis keturunan air Zhao Feng. Giliranku, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi biru, dan kerlip ungu muncul. Apa? Mengubah kekuatan mata garis keturunan. The Triaisen dan 2 penerus lain dari keluarga garis keturunan mata tidak percaya. Elemen garis mata-mata biasanya ditentukan saat lahir, dan perubahan kekuatan garis mata ini hanya muncul di beberapa garis keturunan legendaris. Suara mendesing, nyala angin dan kilat yang setengah transparan tampak muncul dari dimensi lain saat menghantam Triaisen. Angin petir mata api, ini adalah serangan mata garis keturunan terkuat dari Zhao Feng sejauh ini. Mengandung 3 elemen api, petir, dan angin, dan bahkan ada aura kehancuran kecil. Ketika Wind Lightning Eye Flame menyentuh tubuh Triaisen, dia merasakan sakit yang luar biasa seolah-olah dia berada di neraka. Dalam hal durasi, Wind Lightning Eye Flame tidak bertahan selama Triai Divine Light, tetapi kekuatan ledakannya lebih kuat. Dalam situasi berbahaya ini, mata ketiga Triaisen berkedut. Cahaya kehancuran ilahi, sinar-sinar matahari sepertinya melewati udara. Suara mendesing. Cahaya aneh ini tampaknya menjadi serangan energi fisik dan mental saat berbenturan dengan Wind Lightning Eye Flame. Adegan aneh muncul, suhu gelombang-gelombang, angin api petir mata kacau yang hendak meledak tiba-tiba runtuh di depan cahaya kehancuran ilahi dan kekuatannya melemah lebih dari setengah. Ledakan, sosok Triaisen bergetar, dan dia didorong mundur beberapa langkah saat tubuh dan jiwanya terkikis oleh kekuatan ini. Namun, setelah menghadapi cahaya kehancuran ilahi, ancaman api terhadapnya sangat berkurang. The Triaisen menghela napas dan mengungkapkan senyum tipis. Serangan Zhao Feng barusan terlalu kuat, itu bisa langsung mengalahkan True Lord Rangs tahap akhir. Di ujung kawah, ini adalah cahaya kehancuran ilahi tiga mata. Ia bahkan bisa melarutkan dan menghancurkan serangan terkuatku. Petik 2. Zhao Feng memiliki ekspresi serius. Triaisen memiliki 2 teknik utama. Yang utama adalah keterampilan ofensif yang membakar segalanya, sedangkan yang kedua adalah keterampilan defensif yang dapat memecah setiap serangan, termasuk teknik garis keturunan mata. Kedua keterampilan itu dapat memengaruhi dunia fisik dan dunia energi mental secara bersamaan.
Ini adalah garis keturunan mata suci keluarga Golden Sun, yang telah mencapai tingkat kesempurnaan. Sebagian besar teknik garis keturunan mata lainnya lebih condong ke arah aspek tertentu. Sebagai contoh, Zhao Feng lebih condong ke arah jiwa, Qi Gui dari Blackcliff Palace lebih berspesialisasi dalam dunia energi mental Ghost Dao, dan mata menusuk surgawi Tuobaki bias terhadap dimensi fisik. Namun, garis keturunan mata suci keluarga Golden Sun telah mencapai tingkat tinggi dalam dimensi energi fisik dan mental. Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda akan memiliki kemampuan legendaris untuk mengubah kekuatan garis mata-mata Anda, tetapi menghadapi garis keturunan mata suci keluarga Golden Sun saya, tidak peduli apa yang Anda ubah, tidak ada gunanya. Mata ketiga Triai Sein bersinar. Eye of Illusion. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng terkunci pada mata ketiga Triai Sein. Umpan dan atraksi yang tak terhitung jumlahnya berasal dari mata kiri Zhao Feng, dan Triai Sein tidak bisa menahan tarikan. The Eye of Illusion mewakili teknik Zhao Feng yang paling sempurna dan, dengan sumber energi mental yang kuat, bahkan Triai Sein tidak dapat memblokirnya. Sua, kesadaran Triai Sein memasuki dimensi unik yang diisi dengan angin, kilat, dan es. Tubuhnya telah dikendalikan oleh rantai kilat dan tidak dapat bergerak. Zhao Feng, garis keturunan mata Anda memang kuat. Namun, Triai Sein yang terkendali mulai tersenyum. Cahaya kehancuran ilahi. Mata ketiga Triai Sein sekali lagi menembakkan cahaya yang membakar. Ledakan. Dimensi yang Zhao Feng ciptakan dengan mata spiritual Tuhannya langsung hancur. Cahaya kehancuran ilahi tidak hanya dapat membubarkan api, tetapi juga bisa membubarkan energi mental. Cahaya ilahi tiga mata dikatakan bisa menghancurkan segalanya. Di dunia nyata, Sua, Zhao Feng dan Triai Sein keduanya berdiri di kedua ujung kawah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Semua penonton menahan napas. Hanya Tuobaki, pria bermata hantu, dan sejumlah kecil orang yang bisa melihat pertempuran. Sesungguhnya, energi mental Zhao Feng terlalu kuat. Untungnya, saya menerima saran Sister Wei dan mengenakan 3 atau 4 benda yang melindungi jiwa, dan itu sudah menjadi batas maksimal untuk keluarga Golden Sun. Petik 2. Keringat dingin muncul di dahi Triai Sein. Itu karena persiapan ini bahwa ia dapat menembus dimensi ilusi Zhao Feng meskipun tidak memiliki energi mental sebanyak Zhao Feng. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng berdiri tak bergerak ketika rambut birunya tertiup angin. Dia berharap bahwa Eye of Illusion-nya tidak akan bekerja, tetapi dia tidak berharap bahwa Triai Sein akan memiliki 3 atau 4 item yang mempertahankan jiwa pada dirinya. Zhao Feng, garis keturunan mata Anda yang paling Anda andalkan di sini. The Triai Sein berdiri dengan arogan. Pada titik ini, dua penerus garis keturunan utama lainnya, Tuobaki dan lelaki bermata hantu itu, keduanya menghela nafas dengan menyesal. Garis keturunan mata suci tiga mata suci membalas sebagian besar garis mata, jika tidak keluarga Golden Sun tidak akan memiliki gelar garis darah mata terkuat di benua itu selama puluhan ribu tahun. Tri Divine I Divine, Golden Crow World dibekap. Mata ketiga Triai Sein melepaskan cahaya. Cahaya ini terbentuk menjadi bentuk gagak emas yang memancarkan api yang membakar di udara. Kekuatan Triai Sein telah mencapai tingkat lain. Sebelum serangan itu bahkan tiba, Zhao Feng bisa merasakan udara menjadi panas. Zhao Feng tidak akan bisa menghindari serangan ini karena dia telah dikunci oleh cahaya ilahi tiga mata. Namun, Zhao Feng bahkan tidak berpikir untuk menghindar. Eye of Ice Soul, garis menembak jiwa es. Mata kiri Zhao Feng menembakkan cahaya biru transparan. Suara mendesing. Cahaya biru dingin melintas di udara dan berbenturan dengan cahaya ilahi tiga mata. Garis menembak jiwa es segera dirugikan. Setelah semua, cahaya ilahi bermata tiga memiliki elemen dan kemampuan untuk membubarkannya, namun mata kiri Zhao Feng melepaskan dinginnya kedinginan tulang yang memanjang ke depan. Dalam dimensi mata kirinya, danau selebar 17 hingga 18 yard itu berombak karena mendukung kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng. Gelombang. Cahaya biru es yang dingin namun indah terwujud di udara dan melonjak ke depan. Eye of Ice Soul Freeze. Zhao Feng berhasil memahami sedikit esensi inti dari bola jiwa es. Cahaya biru es mulai mendingin dan membekukan cahaya ilahi tiga mata.